everyone, good morning. Today I want to present a topic about the procedure pembukuan dan jurnal. First of all, let me introduce my name. My name is Sinta Fadila with NPM 25411068 from Management 25A. Nah, yang pertama itu ada dasar prosedur pembukuan dan jurnal akuntansi. Sebenarnya apa sih pembukuan dan jurnal akuntansi itu? Nah, jadi pembukuan dan jurnal akuntansi itu adalah fondasi utama dalam sistem keuangan sebuah perusahaan. Melalui proses itu dimulai dari transaksi dicatat secara sistematis dan teratur, sehingga dapat membantu perusahaan dalam membentuk fondasi keuangan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian pembukuan itu sendiri. Nah, pembukuan itu adalah kegiatan mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut secara kronologis dan sistematis. Nah, tujuannya itu yang pertama itu untuk menyediakan data keuangan yang lengkap dan akurat tentunya. Nah, yang kedua kemudian ada menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga membantu pengawasan terhadap kas dan pengeluaran. Dan yang terakhir adalah mempermudah proses audit dan pelaporan pajak. Selanjutnya pengertian jurnal akuntansi. Nah, jurnal itu sendiri itu adalah catatan awal dari setiap transaksi keuangan yang terjadi. Di dalamnya itu terdapat tanggal, nama akun, jumlah uang, dan lain-lain. Seperti keterangan transaksi, terus kemudian dipindahkan ke buku besar nantinya. Nah, fungsi jurnal umum itu sebagai pertama ada catatan pertama transaksi. Yang kedua itu sebagai dasar pencatatan di buku besar. Yang ketiga sebagai bukti tertulis kegiatan keuangan. Yang keempat sebagai analisis debit dan kredit. Nah, bagaimana aja sih prosedur pembukaan ini? Yang pertama itu mengumpulkan bukti transaksi seperti nota ataupun faktur. Yang kedua itu mencatat transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan urutan tanggalnya. Yang ketiga itu memindahkan transaksi ke buku besar. Yang keempat itu menyusun neraca saldo, terus membuat laporan dan selanjutnya lain-lain. Kemudian contoh pencatatan transaksi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian sebuah transaksi menggunakan jurnal umum. Yang pertama itu kita harus menulis skopnya terlebih dahulu. Kita tulis PT-nya, yaitu PT Maju Bersama. Kemudian kita tulis ini jurnal umum. Kemudian periode ini itu di bulan Februari 2024. Nah, kita buat seperti ini. Kolomnya ada tanggal, akun, debit, dan kredit. Transaksi pertama itu dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024, yaitu berupa pemilik menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 120 juta sebagai modal awal. Berarti kita tulis pertama kas, karena modalnya itu masuk ke kas, berupa 120 juta rupiah. Kemudian dari mana? Daripada modal atau dari modal. Kita tulis di kredit. Kemudian transaksi kedua itu terjadi pada tanggal 3 Februari, di mana perusahaan meminjam uang dari bank. Berarti tulis kas terlebih dahulu, baru utang bank sebesar 60 juta. Tulis 60 juta di sini dan 60 juta di kredit. Kemudian di tanggal 7 bulan Februari itu pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 8 juta. Dimana itu adalah price 8 juta. Dan dari mana ngambil? Daripada kas 8 juta rupiah. Kemudian di tanggal 10 bulan 2 PT Maju Bersama membayar gaji karyawan sebesar 18 juta. Berarti terusnya adalah beban gaji, karena kita membayar gaji karyawan.
Daripada apa? Daripada kas. Beban gaji berupa 18 juta ya teman-teman. Itu 18 juta, di sini juga 18 juta. Kemudian di tanggal 12 bulan 2 itu adalah menerima pendapatan dari penjualan jasa. Berarti masuknya ke kas daripada pendapatan, maaf. Pendapatan sebesar 42 juta. Terus di sini 42 juta ya teman-teman. Kemudian di transaksi berikutnya itu tanggal 15 Februari, kita tulis di sini, yaitu membeli 2 unit printer untuk investasi kantor seharga 6 juta dan dibayar tunai 3 juta, sisanya adalah utang. Jadi printer masuknya ke peralatan, terus peralatan, kemudian harganya itu adalah 6 juta, kita tulis 6 juta. Kemudian kita baru membayar sebesar 3 juta, kita membayar menggunakan kas berupa 3 juta. Kemudian sisanya adalah utang, berarti kita punya utang usaha sebesar 3 juta. Kita taruh di sini kembali. Kemudian di tanggal 18 Februari itu membayar pinjaman bank sebesar 15 juta. Kita bayar terus utang bank daripada kas berupa 15 juta. Kemudian di tanggal 20 Februari yaitu membayar sewa gedung kantor untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Itu beban sewa, terus beban sewa daripada kas sebesar 24 juta ya teman-teman. Kemudian di tanggal 22 Februari itu menerima pendapatan atau penjualan barang sebesar 9.800.000. Berarti masuknya kas daripada pendapatan sebesar 9.800.000 ya teman-teman. Kemudian di tanggal 26 Februari itu membayar biaya listrik dan air sebesar 1.250.000. Itu masuknya ke beban biaya listrik dan air. Dari mana? Daripada kas. Kemudian di tanggal 28 Februari kemudian itu adalah menerima pendapatan tambahan dari proyek baru sebesar 7.600.000. Itu masuknya ke kas daripada pendapatan sejumlah 7.600.000. Terus di sini juga 7.600.000 ya. Kemudian kita perlu menjumlahkan untuk mengetahui apakah balance atau tidak. Kemudian kita akan menjumlahkan dari transaksi pertama sampai terakhir. Kemudian sama seperti debit juga, kredit juga ditambah dari transaksi pertama hingga terakhir. Nah, sudah saya hitung hasilnya 300 juta 11.650.000 rupiah. Kita tulis 3, 11, 6, 50. Kemudian hasilnya seperti sini juga sama 3, 11, 6, 50. Kemudian kita bisa lihat hasil sama, berarti ini adalah balance. Seperti inilah contoh penggunaan jurnal umum. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, dasar prosedur pembukuan dan jurnal ini merupakan langkah utama dalam akuntansi, di mana pencatatan yang sistematis akan memudahkan penyusunan laporan keuangan, meminimalisir kesalahan, dan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Okay, that's all for my presentation today. I hope this video can make you understand about prosedur akuntansi dan jurnal umum akuntansi. So thank you for this video. See you in the next video.